Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah kepada kami, biar hikmat Tuhan mengalir, roh-Mu yang kudus mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masih di Kisah Rasul 7. Pada kesempatan ini ayat 30 sampai dengan 41. 30 sampai 41. Baik saudara, saya akan bacakan dulu ya. Ayat 30 sampai dengan 33. Kita akan mulai dari 30 sampai dengan 33. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, Stefanus meneruskan kisahnya tentang Musa. Stefanus membiarkan pendengarnya menilai sendiri apakah perkataan-perkataan yang disampaikan olehnya menghina Musa atau tidak. Sebab Stefanus sedang ada dalam tuduhan bahwa dia menghina Musa, dia menghina hukum Musa. Saudara harus tahu bahwa Musa adalah guru terbesar, guru yang paling dihormati oleh orang Yahudi hingga detik ini. Dan di sini saudaraku ya, Stefanus justru mengeluarkan perkataan yang begitu menghormati Musa. Tidak sesuai dengan tuduhan yang dituduhkan kepadanya bahwa ia menghina Musa. Dia mulai menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Musa, ya. Di ayat 31 dikatakan bagaimana Musa sangat terheran-heran dengan penglihatan yang ia lihat. Ia menjadi gemetar dan tidak berani melihat. Bukankah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus juga membuat banyak orang terheran-heran? Tetapi mereka tidak mencontoh Musa yang justru menjadi taat dan mengikut Tuhan. Ketika Musa melihat tanda, ketika dia dipanggil Tuhan, Musa menjadi taat dan mengikut Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat tanda yang dikerjakan Yesus, tanda kemesiasan Yesus yang begitu jelas, mereka justru menganiaya, bahkan membunuh. Jadi justru Stefanus bilang, kamu gak sama dengan Musa. Musa, guru yang katamu kamu sangat hormati itu. Begitu dia melihat tanda dari Tuhan, dia taat dan mengikuti. Tapi kalian melihat tanda kemesiasan dari Yesus Kristus, justru kalian bunuh, kalian aniaya, kalian rendahkan. Bahkan sekarang dia sudah mati, tapi dia tidak mati selamanya, dia bangkit dan naik ke surga. Sekarang pengikutnya kamu aniaya. Waduh saudara, ini menohok saudara. Stefanus ini hikmatnya luar biasa. Dia bisa mengagungkan Musa, tapi dihajar orang-orang mahkamah agama ini. Ini kan luar biasa saudara hikmatnya. Kita juga harus lihat saudara bagaimana Tuhan memanggil Musa. Saya sedikit cerita. Kalau saudara ingat kisah pemanggilan Musa dalam kitab Keluaran, Tuhan berurusan dulu dengan identitasnya. Ya. Musa seringkali atau Musa pada saat dipanggil, dia selalu bilang, Tuhan, aku gak bisa, aku gak pandai bicara, aku ini, aku itu. Seringkali kita seperti Musa saudara ya. Kita merasa kita mau meyakinkan Tuhan. Bukan Tuhan meyakinkan kita, tapi kita mau meyakinkan Tuhan. Musa dulu mau meyakinkan Tuhan bahwa kalau Tuhan pilih dia tuh salah gitu loh. Bahwa dia tuh gak sanggup.
Tuhan salah pilih kali. Enggak, saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam pilihannya. Ketahuilah, kalau saudara sekarang mengikut Yesus, saudara diberikan kesempatan untuk belajar firman Allah. Tuhan tidak salah atas pilihannya kepada saudara. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk Tuhan juga mau pakai hidup kita, saudara, ya. Tuhan berurusan dengan identitas Musa, saudara. Ya. Makanya Tuhan berbuat banyak hal ketika Tuhan panggil Musa. Tuhan meyakinkan Musa bahwa aku yang akan memampukan kamu. Apa yang ada padamu, kata Tuhan, tongkat. Ini kan identitas Musa sebagai penggembala saat itu dalam pelarian. Ini kan identitas Musa. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan ubah. Tongkat itu jadi ular. Ini bukan sekedar main sulap, saudara. Saya percaya Tuhan sedang menunjukkan pada Musa, identitasmu ada padaku. Aku yang menentukan. Kamu harus tahu siapa dirimu di hadapanku. Dan ketika identitasmu engkau letakkan untuk aku, kepadaku, maka aku bisa mengubah hal yang mati menjadi hidup. Tapi ketika Musa pegang ular itu jadi tongkat lagi. Kalau kamu mau pegang sendiri, maka akan jadi mati. Ya, ini memang penafsiran, saudara. Tetapi memang ketika Tuhan mau panggil seseorang, Tuhan seringkali berurusan dulu dengan identitasnya. Ya, Tuhan berurusan dulu dengan identitasnya. Ketahuilah bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan. Orang yang gambar dirinya rusak selalu melihat dirinya tidak berharga. Lucunya, orang yang tidak bisa menerima dirinya tetapi berharap orang lain bisa menerima dirinya. Ini kan keajaiban dunia, saudara. Ibaratnya gini, lu aja gak bisa terima diri lu, terus lu suruh orang lain terima diri lu. Nah, makanya ketahui dulu, saudara berharga. Taunya dari mana? Kita ditebus dengan darah yang mahal, kata Alkitab. Itu sebabnya saudara berharga. Orang yang identitasnya rusak tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berurusan dulu dengan identitas Musa. Oke, ayat 32. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Stefanus ingin memperingatkan kepada mereka bahwa Allah yang memanggil Musa adalah Allah yang sama di mana para murid bersaksi dengannya. Musa aja gemetar dan gak berani lagi, tapi kalian mahkamah agama, kalian justru kalau bahasa orang sekarang makin nyolot, makin kurang ajar, kan kira-kira gitu. Musa melihat tanda-tanda itu gemetar dan gak berani lagi, kalian malah terus ngegas, malah makin menganiaya. Itu kan yang gak benar, saudara, ya. Mereka beda dengan Musa. Musa yang gentar akan Tuhan, mereka justru tidak takut akan Tuhan. Nah, ayat 32 tadi juga menunjukkan bahwa Tuhan menjaga covenant-nya dengan Abraham. Kalau dulu ia mengutus Musa menyelamatkan bangsa Israel, sekarang dia mengutus putranya sendiri, putranya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa olehnya semua bangsa diberkati. Itu artinya apa? Saudara jangan salah kaprah ini. Banyak orang bakal dapat duit, mikirkan gitu, berkat Abraham, yes dapat duit banyak. Enggak. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Itu adalah berkat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Taunya dari mana? Nanti ketika kita belajar kitab Galatia, Paulus menjelaskan akan hal tersebut. Ya, jadi jangan mikir yang lain-lain. Berkat itu adalah berkat keselamatan. Kalau dulu Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan Israel, sekarang Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, Sang Firman, Sang Logos, ya, untuk menjadi berkat keselamatan bagi dunia ini. Ayat 34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan umatnya. Jangan saudara berpikir Tuhan tidak memperhatikan penderitaan yang saudara alami. Jangan saudara berpikir Tuhan cuek dan tidak peduli. Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya. Perintah yang Allah berikan kepada Musa adalah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Orang-orang Yahudi menempatkan Musa dalam kedudukan yang bersaing dengan Yesus dan mendakwa Stefanus sebagai penghujat, sebab ia tidak mau berbuat seperti mereka. Tetapi justru Stefanus menunjukkan Musa itu gambaran utama dari Kristus. Ya. Jadi mereka kan menunjukkannya kan gini, Kristus itu kayak mau membatalkan hukum Musa, mau menyaingi Musa. Loh, justru Stefanus menunjukkan Musa itu gambaran dari Kristus. Jadi paham ya, kan tuduhan kepada Yesus murid-muridnya ini kan selalu bahwa mereka menghujat hukum Musa. Mereka melawan Musa. Enggak, Stefanus mau tunjukkan Musa itu gambaran dari Kristus. Itu hanya bayang-bayang, justru sekarang yang ada telah datang. Dahulu Allah mengutus Musa untuk pembebasan. Sekarang Allah mengutus Yesus untuk membebaskan umatnya. Allah turun melalui Musa melepaskan umatnya dari sengsara di Mesir. Sekarang Allah mengambil natur manusia, Sang Logos mengambil natur manusia, turun dari sorga ke bumi untuk melepaskan umatnya dari perbudakan dosa. Coba saudara lihat, kalau dulu perbudakan Mesir, sekarang perbudakan dosa. Dengar baik ini saudara. Hanya dalam kekristenan yang memiliki konsep bahwa dosa adalah perbudakan. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari perbudakan adalah penebusan. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Dia menebus saudara dan saya. Ketika dia katakan sudah selesai, dengan kata lain sudah lunas. Sudah lunas, kita dibeli dari tangan kegelapan, kuasa kegelapan, sekarang dipindahkan kepada kerajaan terang. Lunas, kontan dibayar oleh Yesus. Apa yang bisa kita belajar di sini? Kalau Tuhan udah beli kita, kita jangan hidup lagi yuk dalam dosa. Orang yang sudah dibeli, dibayar lunas hidup dalam dosa lagi, itu seperti menggadaikan dirinya lagi. Jangan saudara ya. Oke, jadi di sini kita lihat, kalau dulu Tuhan mengutus Musa, sekarang Tuhan mengutus Sang Logos itu sendiri. Ya. Ayat 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Saudara, tindakan Musa melaksanakan tugas ini menjadikannya gambaran dari Sang Mesias. Musa yang ditolak orang Israel adalah gambaran Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi pada saat itu. Memang Musa betul-betul gambaran saudara. Ya, Musa itu gambaran. Musa utusan Tuhan malah dituduh meninggikan diri dan mengangkat diri sebagai pemimpin. Bukankah Yesus juga dituduh dengan tuduhan yang sama bahwa ia menghujat Allah, meninggikan diri karena berkata dia ada sebelum Abraham ada. Dia berkata akan merobohkan bait Allah. Sama saudara, tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Musa sama persis dengan tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Yesus. Musa diutus untuk menyelamatkan, malah Musa dituduh meninggikan diri dan mengangkat diri. Yesus juga Sang Logos yang ditetapkan Bapa untuk menyelamatkan umat manusia,
malah dituduh menghujat Allah. Inilah yang dilakukan mereka dan nenek moyang mereka. Hidup dalam kedegilan. Sekali lagi, Stefanus dengan sangat luar biasa menunjukkan bahwa mereka itu gak ada bedanya dengan nenek moyang mereka. Nabi siapa yang mereka tidak aniaya? Semua utusan Allah yang datang kepada mereka, mereka aniaya. Tuhan mau menolong mereka, tapi mereka selalu memberontak. Ayat 36, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di Mesir, di Laut Merah dan di Padang Gurun 40 tahun lamanya. Allah menunjukkan kemurahannya, saudara, kepada mereka melalui Musa, tetapi mereka menolak pelayanan Musa. Allah juga menunjukkan kemurahannya melalui Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, tetapi mereka menolak. Lihat sebagaimana bangsa Israel, mujizat. Kurang apa yang mereka lihat, saudara? Mana setiap hari. Ya, laut Kolsom terbelah, tiang awan, tiang api. Rupanya itu tidak cukup untuk mengubah mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mujizat yang Yesus lakukan begitu banyak sampai membangkitkan orang mati, juga tidak mengubah ketegar tengkukan mereka. Dengar baik ini, saudara, ada pelajaran rohani yang selalu saya ingatkan. Saudara, orang tidak berubah karena mujizat. Mujizat itu harusnya menjadi kesaksian batin yang menggores kuat dalam nurani kita. Tetapi orang bisa berubah karena pemahaman. Orang berubah itu karena pemahaman, bukan karena mujizat. Makanya jangan jadi Kristen mujizat. Kristen yang hidupnya cari-cari mujizat. Kristen harus hidup karena pemahaman, karena pengenalan saudara dengan Tuhan, bukan karena mujizat. Sehingga sekalipun mujizat tidak terjadi, saudara tidak pernah mundur dari Tuhan. Sekalipun mujizat tak kunjung datang dalam hidupmu, saudara tidak menjadi berubah setia dan tegar tengkuk terhadap Tuhan. Kenali Tuhan secara pribadi. Ayat 37. Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Inilah nubuat Musa tentang Kristus dan kasih karunia-Nya. Musa tidak hanya menjadi gambaran Kristus, tetapi juga menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Musa menubuatkan, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Saudaraku, ini luar biasa nubuatan Musa tentang Kristus. Sebuah kehormatan bagi Musa, bahwa Musa diberitahu oleh Tuhan bahwa akan datang seorang nabi besar kemudian menjadi penyelamat di tengah-tengah orang Israel. Banyak orang yang mengartikan ayat ini menjadi nabinya mereka atau diartikan dengan hal-hal lain. Tidak, saudaraku, ya, tidak. Yang benar adalah Musa menubuatkan tentang datangnya Mesias. Musa sendiri gambaran Kristus, ya, tetapi dia juga menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Itu sebabnya dalam Yohanes 5 ayat 46, Yesus sebenarnya menegaskan tentang nubuatan ini juga dengan berkata, kalau kamu percaya kepada Musa, harusnya kamu juga percaya kepada. Ini menunjuk pada nubuatan ini. Musa sudah bernubuat, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Nah, maka Tuhan bilang, kalau kamu percaya sama Musa, kalau kamu percaya pada nubuatan itu, kamu juga harusnya percaya loh sama aku. Tapi mereka tidak percaya. Musa meminta orang Israel untuk mendengarkan nabi besar itu. Namun nyatanya mereka tidak mau mendengarkan Kristus. Bukankah sebelum Yesus disalibkan, ya, dalam inaugurasi Yesus di atas gunung, di situ juga tampil Musa dan Elia, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung.
yang terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-15. Dan pada saat itu ada suara dari langit, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Jadi ketika ada suara dari langit itu, Yesus dimuliakan. Musa juga hadir di situ. Berarti benar, yang dinubuatkan Musa memang adalah Yesus. Dialah nabi besar yang akan datang itu. Maka sekali lagi Yesus bilang, kalau kamu percaya sama Musa, kamu juga percaya sama aku. Ayat 38, saudara. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kalau Musa perantara sidang jemaah Allah, maka Yesus adalah satu-satunya perantara kita kepada Bapa. Sekali lagi, Stefanus menunjukkan Musa adalah gambaran Kristus. Musa pengantara sidang jemaah Allah, Yesus pengantara kita kepada Bapa. Sebenarnya Stefanus bukan hanya menunjukkan Musa sebagai gambaran Kristus, tetapi Stefanus juga ingin menunjukkan Kristus lebih superior. Kristus jauh lebih besar daripada Musa. Ya, kalau Musa diutus menyelamatkan bangsa Israel, Yesus datang menyelamatkan seisi dunia ini. Kalau Musa menjadi pengantara sidang jemaah Allah, Kristus menjadi perantara umat manusia kepada Bapa. Makanya dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Musa adalah perantara firman Allah. Sekarang Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Di sini Stefanus bukan hanya menghormati Musa, tetapi Stefanus ingin menunjukkan bahwa Yesus lebih besar dari Musa. Luar biasa bukan hikmat Stefanus ini? 39-41 kita sudah sampai di akhir bagian pembahasan kita. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Musa ditolak, Yesus juga mereka tolak. Mereka malah membuat patung anak lembu. Jelas perbuatan ini pemberontakan dan untuk melawan Musa. Ingat sekali lagi, tuduhan yang disampaikan kepada Stefanus, mereka melawan Musa, mereka menghujat Musa. Sekarang Stefanus balikin. Yang menghujat Musa, yang memberontak sama Musa itu bukan aku, nenek moyangmu. Dan sekarang ada yang lebih besar dari Musa, engkau memberontak dan menghujat yang lebih besar daripada Musa ini. Musa gambaran Kristus, nenek moyangmu gambaran kamu. Kan kira-kira gitu ya. Nenek moyangmu menolak Musa, memberontak kepada Musa, sekarang ada yang lebih besar dari Musa datang, engkau juga menolak dan memberontak kepada dia. Dari penjabaran Stefanus ini, jelas bahwa Stefanus bukan penghujat Musa. Justru dia sangat menghormati Musa. Dalam pemberitaan Injil pada saat itu, hanya menggunakan kitab suci PL, saudara. Ya, kan belum ada PB. Jadi Yesus mengajar, murid-murid mengajar, itu semua pakai kitab PL, saudara. Kitab PL pun bisa untuk memberitakan Injil. Ya, tetapi mereka justru yang mengajar, mereka yang merasa paling paham kitab PL itu, justru mereka sendirilah yang melawan Musa. Yesus datang menggenapi seluruh PL. Tapi justru mereka sendiri yang merasa paling setia pada Musa, mereka yang memberontak melawan Musa.
Sekarang mereka berontak melawan Kristus. Kiranya kita tidak seperti bangsa Israel yang memberontak kepada Musa. Kita harus justru menjadi Musa yang setelah bertemu dengan pribadi Tuhan justru menjadi taat. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang telah berjumpa dengan pribadi Tuhan? Mari kita mencontoh Musa. Dengan kerendahan hati justru kita menjadi taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang matraikan kebenaran ini dalam lubuk hati kami. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di Ibadah Raya Lifehouse Community. Lantai 2 jam 10 pagi. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.